Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi, alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bermuajahah, bertatap muka satu sama lain dalam rangka talabul ilmi, yang mudah-mudahan selalu senantiasa Bapak doakan untuk kalian. Allah berikan keringanan, kemudahan, kelancaran untuk bisa menghafal Al-Quran, bisa memahami berbagai macam ilmu, serta Allah ingatkan juga untuk bisa mengamalkan ilmunya dengan sebaik-baiknya sebagai bekal hidup kalian kelak untuk menghadap Allah Azza wa Jalla yang amat dan sangat kita harapkan nanti. Semoga Allah akhirkan hidup kita, Allah matikan hidup kita ini dengan membawa iman Islam serta husnul khatimah. Teriring salawat serta salam tercurah dilimpahkan kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia, termasuk kita nanti yang hadir di sini. Mudah-mudahan dengan mahabbah dan cintanya kita kepada beliau kelak akan mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, apakah sudah siap untuk menerima pelajaran Qurdis pada materi Quran surat An-Nasr? Kalau sudah siap, kalian buka Al-Qur'annya atau buku paket kalian pada bab pertama surat An-Nasr. Jadi sebelum Bapak menjelaskan isi kandungan daripada surat An-Nasr, ya, Bapak akan bacakan surat An-Nasr beserta artinya supaya kalian bisa memahami nanti dengan sebaik-baiknya. Itu Bapak mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sekarang ikutin Bapak ya, untuk kita baca sama-sama ya. Lalu sambil dipelajari iramanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. 1 2 3. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 1 2 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 1 2 3. Iya, bagus. Sekarang Bapak akan menerjemahkan, kemudian Bapak
menafsirkan dan Bapak akan menjelaskan isi kandungan daripada surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia yaitu Allah Maha Penerima Taubat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, perlu diketahui bahwa Bapak akan menyempurnakan penjelasan-penjelasan isi kandungan dari surat An-Nasr yang apabila di buku paket tersebut, di buku paket kalian masing-masing tidak ada, maka perlu kalian catat sebagai pelengkap, sebagai penyempurnaan. Nanti akan Bapak tulis di papan tulis, nanti kalian salin di papan tulis, ya. Nah, surat An-Nasr ini nama lain daripada surat An-Nasr adalah surat At-Tawdi'. Jadi kalau ada orang menyebutnya, ayo anak-anak kita baca surat At-Tawdi', artinya apa? Artinya kita disuruh baca idza jaa nasrullah wal fath dan seterusnya sampai akhir ayat. Ya, itu nama lain surat An-Nasr adalah surat At-Tawdi', ya. Surat At-Tawdi'. Ini Bapak gedein surat apa? Tulisannya. At-Tawdi', ya. Kenapa itu dinamakan surat At-Tawdi'? Karena di dalamnya terkandung makna yang menunjukkan berpisah dengan dunia, ya. Menurut Ibnu Abbas, surat ini merupakan surat yang terakhir diturunkannya, ya. Ini menurut Ibnu Abbas. Jadi ketika ini surat turun, itu akan mendekat ajalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan surat ini merupakan surat yang terakhir dan termasuk dalam kelompok surat Madaniyah. Artinya surat yang dibangsakan turun sesudah hijrahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke Madinah. Oleh sebab itu perlu diketahui bahwa Al-Quran ini turun dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Kalau surat yang turun di Mekah, ya, maka disebut dengan surat Makkiyah. Kalau yang turunnya di kota Madinah, maka surat itu dinamakan Madaniyah. Atau surat itu turun di Mekah tapi dinamakan surat Madaniyah karena turunnya itu sesudah hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah atau Madinah. Atau sebaliknya, turun surat tersebut nanti di Madinah tetapi disebut Madaniyah. Karena apa? Karena turunnya di kota Madinah itu karena sebelum hijrahnya Nabi dari
kota Madinah, kota Mekah, dan dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini yang perlu kalian ketahui. Kemudian surat ini terdiri dari 3 ayat dan 20 kalimat serta 79 huruf, ya. Jadi surat ini, ya, surat ini surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat, 20 kalimat, dan 79 huruf. Di buku paket kalian itu tidak ada, maka Bapak melengkapinya. Jadi kalian perlu dicatat. Jadi nanti ketika ada ulangan harian, tidak ada alasan untuk Pak di buku paket saya nggak ada. Berarti kalian persiapan kalian mempunyai dua pedoman untuk kalian menghadapi ujian, apakah itu ujian harian, UTS, atau ujian setengah A1 semacam. Berarti buku paket dengan buku catatan. Jadi Bapak ulangi lagi bahwa Al-Quran surat An-Nasr ini, ya, digolongkan atau dibangsakan kepada Madaniyah, yang terdiri dari 3 ayat, 20 kalimat, dan 79 huruf. Nah, ada juga yang mengatakan surat ini ketika perang Khaybar. Ada juga yang mengatakan surat ini di Mina pada hari Tasyrik, dan Nabi SAW ketika itu haji wada. Surat ini, surat An-Nasr ini turun sesudah surat Al-Hasyr dan sebelum surat An-Nur, ya. Artinya surat An-Nasr ini turun sesudah surat Al-Hasyr dan sebelum surat An-Nur. Tadi kita sudah sama-sama membaca surah An-Nasr beserta artinya, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi pada ayat pertama ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah membebaskan umat Islam dari penyiksaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Dalam ayat ini juga Allah memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW dan umatnya. Kabar gembira ini merupakan kemenangan yang diraih oleh umat Islam. Dengan kemenangan inilah Rasulullah SAW dapat berdakwah dengan tenang tanpa adanya gangguan dari kafir Quraisy. Ya.
kalian bersyukur kepada Allah bahwa kalian di Indonesia ini adalah pertolongan yang luar biasa untuk kalian, di mana kalian bebas kemana saja, bebas untuk menuntut ilmu. Coba kalau kalian bandingkan di negara-negara lain, dari dulu sampai sekarang, peperangan yang luar biasa, termasuk negara Palestina, ya, di Indonesia pun pernah terjadi dengan adanya gerakan G30 SPKI dari tahun 40-an sampai terakhir tahun 65. Kalian coba tanya sama orang tua kalian masing-masing atau kepada kakek nenek kalian yang mengalami hal tersebut. Mereka merasa tidak aman kalau ketika keluar, terutama yang statusnya sebagai ustaz atau kiai atau guru, untuk dibunuh. Jadi keluar untuk menuntut ilmu, untuk berdakwah, untuk mengajar, mereka itu merasa ketakutan, kekhawatiran. Tapi dengan adanya ayat ini Allah turunkan kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya yang sekarang ini juga, maka bersyukurlah kita untuk selalu senang, selalu kita merasa nyaman, tenang, tentram, damai dan sebagainya. Jadi sebelum peristiwa ini, peristiwa Fathul Mekah, kaum muslimin sering mendapatkan penyiksaan dan kekerasan. Adapun kekerasan yang meliputi daripada hinaan, cacian, makian dan fitnah yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, melihat tersebut, ya, Nabi kita Muhammad SAW mencoba melindungi umat Islam dengan cara melakukan hijrah ke kota Madinah. Ini menjadi satu isyarat dimanapun kalian tinggal. Kalau kalian tinggal di satu tempat yang kalian itu merasa tidak nyaman dari semua sisi, ya, misalkan airnya nggak ada, sumurnya kering, terus lingkungannya lingkungan tempat orang-orang yang zalim, sehingga kita untuk bermasyarakat sangat besar pengaruhnya. Lingkungan yang orang-orang yang tidak ahli ibadah, ya, kalau sudah merasa tidak nyaman, maka dianjurkan untuk kalian pindah rumah, ya. Tapi kalau merasa nyaman, merasa tentram, merasa adem, cukup di situ dan disyukuri atas nikmat yang Allah berikan, ya. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, jadi kabar gembira ini merupakan kemenangan yang diraih oleh umat Islam. Dengan kemenangan ini Rasulullah SAW dapat berdakwah dengan tenang tanpa adanya gangguan dari kaum kafir Quraisy. Ini yang dimaksud apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Begitupun kalian dalam kehidupan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, lalu ujian dan cobaan itu kalian bisa atasi dengan sebaik-baiknya. Itu adalah merupakan tanda pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukurilah pertolongan itu dari Allah. Kemudian ayat yang kedua, di mana tadi Bapak artikan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Jadi ayat kedua ini menjelaskan tentang masuknya orang kafir ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Ketertarikan orang kafir Quraisy untuk memeluk agama Islam ini disebabkan oleh hidayah Allah dan rasa kagum terhadap perilaku Nabi kita Muhammad SAW. Ini menjadi satu isyarat buat kita
bahwa kita bisa berdakwah, bisa kita menyebarkan Islam, bisa kita memperluas ajaran Islam dari mulai lingkungan keluarga kita, ya, baik dari keluarga ibu kita, bapak kita, dan masyarakat, dengan sebab menonjolkan akhlak yang mulia pada diri kita dari semua sisi, ya. Kemudian amaliyah kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita ajarkan, kita punya adik kita ajarkan punya saudara kita, kemudian diikuti oleh mereka. Itu sudah termasuk kalian sudah berdakwah dengan baik, dan itu mendapatkan ganjaran pahala yang begitu besar, ya. Jadi pada awalnya mereka beranggapan bahwa kedatangan Rasulullah SAW bersama kaum muslimin ke kota Mekah untuk membalas dendam atas perbuatan mereka terhadap kaum muslimin. Namun Rasulullah SAW datang dengan misi perdamaian. Masuk kedatangan Rasulullah SAW ke kota Mekah untuk melindungi umat Islam yang berada di kota Mekah. Selain itu, kedatangan Rasulullah juga dimaksudkan untuk menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Ini pun juga menjadi satu isyarat buat kita, ya, bahwa ketika kita mendapatkan cacian, makian, hinaan dan sebagainya, jauhkan di hati kita dengan sejauh-jauhnya rasa dendam kita. Malah justru harus kita doakan mereka supaya mereka mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan agar mereka itu sadar. Ya, masih ingat enggak anak-anakku sekalian, ketika Rasulullah SAW menyebarkan ajaran Islam ke negeri Taif, ya. Lalu apa yang terjadi di sana? Rasulullah dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dilempari dengan batu sampai berlumuran darah, ya, sampai berlumuran darah. Nabi tidak dendam, Nabi tidak tidak mendoakan kepada mereka dengan doa yang jelek. Di dalam satu riwayat dalam tafsir Jamal, di situ dijelaskan ketika Rasulullah dilempari batu sampai berlumuran darah, lalu Nabi balut badannya atau tangannya yang terkena batu itu dengan sorban agar darah itu tidak jatuh ke bumi. Andaikan itu darah jatuh ke bumi, maka datanglah murka Allah dan azabnya Allah kepada negeri Taif pada saat itu. Tapi karena Nabi saking sayangnya kepada umatnya, saking sayang kepada penduduk tersebut, maka dibalutlah itu tangan yang berlumuran darah, jangan sampai jatuh ke bumi, jangan sampai jatuh ke tanah. Kenapa? Karena beranggapan bahwa Rasulullah SAW terhadap mereka, karena orang tuanya mereka nggak tahu, biarkanlah nanti suatu saat kita rasanya akan tahu siapa saya ini sebenarnya. Bahwa aku ini adalah Rasulullah SAW. Ini akhlak yang mulia, yang harus dimanapun kalian berada tanamkan, ya, tonjolkan akhlak kalian. Karena di ayat lain di dalam surah Al-Ahzab nanti kalian buka ayat 20, ya, ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Maka ini menjadi suatu isyarat dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, tetap akhlak kita harus akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian di ayat ketiga
Rasulullah ayat ketiga tadi kita sudah sama-sama baca, yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, pada ayat ketiga ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW dan umatnya untuk bertasbih, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hal ini sebagai rasa syukur atas apa yang telah Allah limpahkan. Dalam hal ini umat Islam diperintahkan untuk bersyukur atas pertolongan yang Allah berikan kepada mereka. Allah telah membebaskan mereka dari siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Dengan demikian Rasulullah SAW dan kaum muslimin dapat berdakwah, beribadah dengan tenang tanpa harus diliputi perasaan takut. Kemenangan yang diraih umat Islam ini tidak membuat mereka menjadi sombong dan berlaku semena-mena terhadap penduduk Makkah. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk selalu senantiasa bersyukur atas apa yang telah mereka raih. Rasa syukur mereka dapat diaplikasikan dengan cara bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala atau berzikir dengan zikir-zikir yang lainnya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat ketiga juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk bertaubat atas dosa yang mereka lakukan. Manusia tidak luput dari perbuatan salah dan dosa. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuat manusia karena Allah Maha penerima taubat. Nah, coba kalian tolong perhatikan. Kalian tolong renungkan, ya. Di diri kalian ada juga tanda tanya. Kenapa sih saya ini susah hafal Quran? Kenapa sih saya ini susah memahami ilmu-ilmu yang saya tuntut? Hanya sedikit yang saya pahami. Kenapa sih saya ini selalu berat untuk melaksanakan perintah Allah, perintah orang tua, dan sebagainya? Siapa yang tahu kan? Coba, siapa yang tahu kenapa hal itu terjadi pada dirinya? Apa yang menyebabkan hal itu kalian berat untuk melakukannya? Karena di diri kalian itu terlalu banyak dosa-dosa yang kalian lakukan tanpa kalian bertaubat. Contoh, kamu tahu tidak, orang yang memikul buah-buahan, ya, kanan kiri, coba semakin berat dagangannya, semakin berat pula lah langkah untuk ke depan. Betul tidak? Lalu tukang dagang ini, tukang buahan ini berpikir bagaimana supaya yang dipikulnya ini menjadi ringan. Lalu diangkatlah, lalu diturunkanlah sebagian dagangannya supaya menjadi ringan, ya, langkahnya. Sekarang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan tukang tersebut menurunkan dagangannya sehingga menjadi ringan langkahnya? Coba, siapa yang tahu secara ilmiah? Gak ada yang tahu? Jadi yang menyebabkan tukang tersebut menurunkan dagangannya agar langkahnya itu menjadi ringan, maka lantaran karena tukang itu kelihatan melihat barangnya sehingga dia turunkan. Coba kalian lihat, dosa
yang kalian lakukan bisa nggak kalian lihat? Nggak bisa kan? Karena nggak bisa melihat dosa yang kalian lakukan, ya, sehingga kalian menganggap bahwa diri kalian nggak punya dosa. Sehingga setiap hari kalian melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan baik kepada Allah maupun orang tua kalian, menjadi berat, menjadi menumpuk dosa kalian. Kalau sudah menjadi menumpuk dosa kalian, menjadi berat pula. Kalian bingung, langkah kalian menjadi berat. Lalu bagaimana supaya kalian itu menjadi ringan? Maka bertaubatlah kalian, minta ampun kepada Allah, kemudian minta maaf kepada orang tua. Jangan sekali-kali kalian berdurhaka kepada orang tua kalian. Kenapa? Karena orang tua kalian itu adalah orang tua yang sudah diabadikan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka janganlah sekali-kali kalian untuk durhaka kepada orang tua kalian dengan cara membentak, dengan cara kalian tidak mau menjalankan perintah orang tua sehingga menimbulkan amarah dari orang tua kalian. Ya, jadi itu yang perlu kalian camkan. Lalu anak-anakku sekalian, kalau kalian pengen cepat hafal Quran, pengen cepat hafal hadis, pengen cepat paham berbagai macam ilmu, ya, maka kalian jalankan apa yang Bapak berikan petunjuk. Kira-kira nak, kalian mau nggak cepat hafal Quran? Mau nggak cepat paham ilmu? Mau nggak biar ringan ibadah kalian? Oleh sebab itu, tolong kalian amalkan, ya. Sebelum tidur kalian baca istighfar 100 kali. Bangun tidur kalian baca istighfar 100 kali. Setelah kalian baca doa yang warid dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian setelah selesai sholat subuh kalian berdoa, kalian berikan lagi baca istighfar 100 kali selama 41 hari berturut-turut. Jangan putus sampai 39 hari, lalu kalian 1 hari lupa baca istighfar, maka ulang lagi dari pertama. Insya Allah kalian akan Allah berikan kepahaman yang luar biasa ketika apa? Ketika kalian menjalankan apa yang Bapak berikan petunjuk kepada kalian, ya. Kemudian bagaimana mengamalkan isi kandungan surat An-Nasr dalam kehidupan sehari-hari, ya. Surat ini berisi tentang pertolongan yang diberikan kepada orang-orang Islam yang beriman dan bertakwa. Ini menjadi satu isyarat buat kita kalau dalam kehidupan kita, ya, ada problem atau masalah atau ada urusan-urusan, lalu Allah tolongin kita dalam segala urusan-urusan kita, ya, Allah mudahkan dalam segala urusan-urusan kita, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak syukur. Kata Imam Ibnu Abbas, ya, Imam Abdullah Ibnu Abbas, modal hidup itu 2, sabar dan syukur. Kalau kita mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah, maka bersabarlah. Kalau kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka bersyukurlah dan memperbanyak puji kalian kepada Allah. Kalau kalian mendapatkan dosa, ya, maka bertaubatlah. Sebagaimana Nabi katakan, wa'adbi'an sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah, ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik itu akan menghapuskan daripada perbuatan yang buruk. Dasar untuk kita, dasar Al-Quran untuk kita diperintahkan bersyukur. Kalian buka dalam surat Ibrahim ayat 7, di mana Allah menyatakan wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku amat dan sangat berat dan sangat pedih. Itulah yang dapat
Bapak sampaikan tafsiran isi kandungan surah An-Nasr. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan selalu Bapak doakan kepada kalian agar kalian Allah berikan keringanan, kemudahan dan kelancaran untuk bisa menghafalnya dengan sebaik-baiknya, bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya, dan juga bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dan Bapak ingatkan kepada kalian, di samping tadi Bapak berikan petunjuk kepada kalian supaya bisa paham ilmu, bisa hafal dan sebagainya, jangan lupa kalian sesering mungkin kalian atau setiap hari kalian bangun malam tahajud minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon kepada orang tua, ya, kepada ayah dan bunda untuk selalu membiasakan anak-anak kita ini bangun malam, dibiasakan untuk bangun malam tahajud, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, dan saya mohon maaf atas segala, dan Bapak mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum